Berawal dari sang korban yang minta dicarikan ahli spiritual untuk urusan percintaan. Tapi ternyata dia malah ditipu oleh pelaku yang ternyata adalah salah satu orang yang paling dia percaya. Dalam video kali ini saya akan membahas secara lengkap salah satu kasus penghilangan nyawa yang sedang ramai dibahas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi terapung dan terbungkus kardus di daerah Karawang pada tanggal 7 Oktober 2025. Penemuan dilakukan oleh warga sekitar yang sedang melintas di tepi sungai. Mereka kemudian melapor kepada pihak yang berwenang yang langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi jasad tersebut. Ketika dievakuasi, jasad langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik. Apa yang tampak di TKP dan saat evakuasi memperlihatkan beberapa poin penting. Yang pertama, ditemukan dalam kondisi tidak berbusana dan dibungkus kardus. Yang kedua, ada indikasi kuat kalau tubuh sengaja disembunyikan atau dibuang dengan upaya menutupi identitas. Ketika ditemukan, gak ada barang berharga yang jelas menempel pada tubuh. Lokasi penemuan di sungai membuat kondisi jaringan tubuh dipengaruhi air. Ada beberapa tanda pada tubuh yang kemungkinan sudah terlepas atau berubah, sehingga pemeriksaan forensik harus memperhitungkan efek lingkungan terhadap bukti yang ada di tersebut. Kesigapan pihak yang berwenang dalam menanggapi temuan ini harus diapresiasi teman-teman, karena mereka bisa segera mengamankan lokasi, melakukan olah TKP awal, serta mencatat dan juga memfoto posisi jasad sebelum dipindahkan. Korban kemudian dibawa ke bagian forensik rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. 2 hari sebelumnya, sekitar tanggal 5 Oktober 2025, ternyata ada seorang perempuan yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Korban inisialnya DO, usianya baru 21 tahun. Dan korban sehari-hari bekerja sebagai karyawati di sebuah minimarket. 2 hari sebelumnya, korban gak pulang dari tempat kerjanya. Dan keluarga langsung melapor kepada pihak yang berwenang. Penemuan jasad ini langsung dihubungkan dengan laporan kehilangan tersebut. Tim forensik dan tim Inavis segera melakukan tugas mereka dengan sangat cekatan. Tim Inavis melakukan pengambilan sidik jari korban dan mencocokkannya dengan data kependudukan di database iktp untuk memastikan identitasnya. Dari sidik jari itulah ditemukan identitasnya korban. Dan yang berwenang langsung menghubungi keluarganya DO. Dari keterangan pihak forensik, hasil visum awal menunjukkan adanya tanda kekerasan pada tubuhnya korban yang mengarah ke tindak pidana penghilangan nyawa. Selain itu, ada indikasi kalau korban sempat mengalami tindakan tidak senonoh, karena tadi korban ditemukan dalam kondisi tidak berbusana. Seluruh temuan ini kemudian menjadi dasar penyidikan lanjutan. Pihak yang berwenang mencari rekaman CCTV di rute pulang kerjanya korban, wawancara saksi di rest area tempat korban bekerja, juga pelacakan terhadap barang berharganya korban. Dari penyelidikan tersebut, pihak yang berwenang menemukan ada beberapa petunjuk yang penting. Berdasarkan keterangan beberapa teman kerjanya DO, diketahui kalau DO ini memang dekat dengan atasannya yang inisialnya H. Dekatan DO sama H ini bukan seperti rekan kerja biasa. Kata teman-temannya, DO ini sering banget curhat kepada H soal masalah percintaannya. Kepada beberapa teman kerjanya, DO sempat mengaku kalau dia tuh merasa nyaman curhat dengan H, karena atasannya itu dapat dipercaya dan juga menjaga rahasia. Pihak yang berwenang langsung curiga sama H. Apalagi nih, setelah dilakukan pengecekan lewat CCTV di sekitar rest area, kelihatan kalau DO memang meninggalkan area kerjanya bersama-sama dengan H. Dengan cepat, pihak yang berwenang berhasil meringkus H di minimarket tempat dia bekerja. Pihak yang berwenang juga menemukan ada barang-barang pribadi milik DO yang masih disimpan oleh H. Di antaranya yang pasti ponselnya DO dan juga sepeda motor digunakan DO untuk berangkat kerja. Di hadapan pihak yang berwenang, H langsung mengakui semua perbuatannya. Dia juga menjelaskan bagaimana dia menghilangkan nyawanya DO. Berawal dari DO yang katanya ingin curhat tentang dirinya yang baru saja putus dengan pacarnya.
H kemudian mengajak DO untuk curhat di rumahnya. Karena kebetulan nih 1 jam kerja keduanya sudah selesai. DO yang saking sudah percayanya sama H akhirnya mengiyakan ajakan atasannya tersebut. Tapi yang DO nggak tahu atasan selama ini dia percaya sebagai teman curhat ternyata menyimpan niat yang jahat. Sesampai di rumahnya H, DO langsung curhat panjang lebar. Kemudian diminta tolong H untuk mencarikan ahli spiritual supaya dia bisa melupakan mantan pacarnya tadi. Dan saat itu H menanggapi DO dengan baik. Sampai tiba-tiba aja H mendekati DO dengan cara yang sangat nggak pantas. Ketika DO menolak, H langsung marah dan menekan leher DO sekuat tenaganya sampai DO pun hilang kesadaran. Tapi temannya H nggak berhenti sampai di situ. Waktu melihat DO sudah nggak bernyawa, timbullah H nggak pantas dalam pikirannya H. H kemudian memuaskan H kepada DO yang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Setelah itu H akhirnya kembali menekan lehernya DO untuk memastikan kalau korbannya sudah benar-benar gak bernyawa. Tekan di leher ini menyebabkan beberapa hal yang fatal teman-teman. Di antaranya ketika leher ditekan, aliran di arteri karotis atau pembuluh utama ke otak bisa langsung terhenti. Dalam waktu 5-10 detik korban bisa kehilangan kesadaran karena otaknya kekurangan oksigen atau hipoksia. Kalau tekanan berlanjut selama 3-5 menit aja bisa menyebabkan kerusakan otak yang permanen hingga hilangnya nyawa. Kalaupun korban selamat bisa mengalami pusing, gangguan penglihatan, kehilangan suara, kesulitan menelan hingga kejang-kejang. Kekurangan oksigen juga bisa menimbulkan kerusakan otak yang sifatnya permanen. Ya, segitu fatalnya. Pada kasus DO, apa yang dilakukan oleh H itu membuat dia langsung kehilangan nyawa. Tekanan pada vena jugularis di bagian leher menghambat cairan yang keluar dari kepala. Akibatnya tekanan di otak meningkat dan bisa menyebabkan pembuluh kapiler pecah, memicu kebocoran di otak atau pembengkakan. Leher punya beberapa struktur vital seperti pita suara, trakea atau saluran napas, dan juga tulang rawan laring. Tekanan kuat bisa membuat retak atau hancur menyebabkan korban sampai nggak bisa bernapas. Banyak korban nggak menunjukkan luka luar yang jelas, terutama kalau tekanan dilakukan beberapa detik. Tapi secara internal bisa jadi pembengkakan jaringan lunak, memar di bagian dalam, atau bahkan kerusakan pembuluh halus yang baru kelihatan saat dilakukan otopsi. Dan inilah pentingnya dilakukan otopsi. Balik kasus ini, setelah menghilangkan nyawanya DOH mengambil beberapa barang berharga korbannya tersebut. Dia juga membakar pakaian dan sepatu yang satu digunakan oleh DO. Setelah dirasa kalau semua sesuai dengan rencana, H kemudian memasukkan DO ke dalam sebuah kardus dan buangnya ke sungai. H mengaku, waktu sebenarnya dia hanya berniat untuk menguasai hartanya DO. Tapi ketika dia melihat DO dalam keadaan gak berdaya, H ingin meluapkannya. Tapi apapun alasannya teman-teman, tidak akan dilakukan oleh H sangat gak bisa dibenarkan. Karena ini sudah benar-benar tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Dari hasil pemeriksaan medis dan olah TKP, semua tindakan pelaku menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan juga perencanaan yang matang. Bukti penghilangan nyawa dengan cara menekan leher, disertai pembuangan jasad, menunjukkan kesadaran penuh pelaku untuk menghilangkan jejaknya. Dan H sampai sekarang masih menunggu proses pengadilan. Teman-teman, dalam kasus ini penangkapan pelaku utama nggak serta-merta menutup kasus. Kasusnya masih jauh dari kata selesai. Masih ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Contohnya, bagaimana pelaku bisa membawa tubuhnya korban dari rumahnya hingga ke sungai tanpa ada yang tahu? Apa mungkin ada yang membantu pelaku? Dari hasil penyidikan terbaru, pihak yang berwenang menemukan fakta kalau H meminta bantuan 2 orang temannya untuk mengangkat kardus yang berisi tubuhnya DO ke dalam mobil yang sudah dia sewa. Kedua temannya pun langsung dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan ketika dia tanya, keduanya mengaku kalau mereka tuh nggak tahu apa isi kardus tersebut. Mereka mengira itu hanya tumpukan barang bekas. Keterangan ini memperkuat dugaan kalau pelaku sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menyamarkan kejahatannya, mulai dari tempat pembuangan yang berjarak 30 km dari tempat kejadian, serta korban dibawa ketika kondisi lalu lintas malam yang sepi. H kemudian membuang jasadnya korban di sungai, tepat di area yang nggak terlalu ramai dan sulit dijangkau oleh warga. Tujuannya udah jelas ya teman-teman, supaya tubuhnya nggak segera ditemukan dan proses pembusukan di air bisa menghapus jejak kejahatan. Itulah harapannya H. Tapi rencananya kemudian gagal. Arus sungai yang kuat membawa kardus tersebut ke tepian dan
saat korban akhirnya terlihat oleh warga. Dan teman-teman, kejadian ini sekali lagi membuktikan bahwa secerdik apapun pelaku kejahatan berusaha menutupi tindakannya, pasti akan terbongkar juga. Memang, dalam kasus penghilangan nyawa dengan pembuangan tubuh ke dalam air, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, proses pembusukan di air lebih lambat dibandingkan di darat, karena suhu lebih rendah dan juga minim oksigen. Tapi ketika tubuh mulai mengambang akibat gas pembusukan, cenderung terapung dan muncul ke permukaan, dan inilah menyebabkan korban akhirnya ditemukan. Kerusakan jaringan akibatnya sering banget menyulitkan identifikasi tanda kekerasan, terutama pada kulit dan juga jaringan yang lunak. Karena itu pemeriksaan bagian dalam tubuh, leher, dada, organ dalam bisa menjadi kunci untuk menentukan apa sebab korban kehilangan nyawa. Bukti biologis seperti ini juga sidik jari bisa terhapus oleh air, tapi jejak DNA yang tersisa pada jaringan dalam, misalkan pada serviks, otot atau tulang, masih dapat diperiksa bila penanganannya cepat dan tepat. Perkiraan waktu korban kehilangan nyawa di lingkungan air menggunakan pendekatan kombinasi antara kondisi tubuh, suhu air, dan juga faktor biologis seperti aktivitas hewan-hewan di air. Untungnya, pihak yang berwenang, pihak forensik, dapat melakukan langkah-langkah yang paling baik yang membuat kasus ini bisa dengan cepat terselesaikan. Dan banyak banget yang penasaran teman-teman, apa jangan-jangan ini punya kelainan kejiwaan? Tapi sejauh ini pemeriksaan awal menunjukkan kalau alias si pelaku ini sadar sepenuhnya akan apa yang sudah dia perbuat. Bahkan nih teman-teman, ketika ditangkap oleh pihak yang berwenang, sempat menitipkan istri dan anaknya. Dia bilang dia berjanji akan kooperatif dan dia siap dengan segala risiko perbuatannya. Ya, ini memang sudah punya anak dan juga istri. Tapi saat malam kejadian itu, anak dan istri sedang menginap di rumah keluarganya yang lain. Tapi teman-teman, ibunya Deo alias korban tuh berkata, beliau yakin kalau penghilangan nyawa terhadap anaknya sudah direncanakan dengan matang. Karena sebelumnya Deo sempat cerita ke ibunya kalau atasan yang berinisial H ini mau minjam uang. Tapi anehnya, waktu Deo mau mentransfer uangnya ke H menolak dan minta Deo langsung datang ke rumahnya. Ibu Deo juga menyangkal anaknya sering curhat ke H. Deo memang putus dengan pacarnya, tapi saat itu Deo datang ke rumah H karena ingin mengantarkan uang yang mau dipinjam tadi. Tapi yang jelas teman-teman, Ibu Deo ingin H dihukum seberat-beratnya. Kasus ini pun menjadi heboh di beberapa media sosial karena tindakan dilakukan oleh pelaku alias H. Doa saya supaya nggak ada lagi kejadian seperti yang dialami oleh Deo. Dan saya harap semoga keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. Kadang-kadang kejahatan bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang sangat kita percaya. Rasa percaya yang penting, tapi tetap harus disertai dengan kewaspadaan. Karena nggak semua orang kelihatan baik punya niat yang sama dalam hatinya. Menjaga diri itu bukan berarti curiga pada semua orang, tapi tahu kapan harus berhati-hati. Kekerasan terhadap siapapun itu sering terjadi justru karena korban dianggap lemah dan juga mudah dibujuk. Padahal nggak ada alasan apapun yang bisa benarkan tindakan merampas hidup orang lain. Setiap kasus seperti ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Kejahatan bukan hanya melukai tubuh, tapi juga meninggalkan luka bagi keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan oleh korban. Dan semoga dari tragedi seperti ini kita semua belajar untuk lebih peduli, lebih waspada, dan lebih menghargai nyawa manusia.